Oke, halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan coding bareng ya. Jadi menggunakan situs kaggle.com. Jadi materi yang akan kita bahas adalah tentang teknik clustering nih pada machine learning ataupun data mining gitu ya. Jadi kalau di data science itu ada subbagian yaitu namanya machine learning dan kita akan menggunakan salah satu algoritma yaitu algoritma K-means clustering ya. Jadi dia itu termasuk dalam satu teknik ya di unsupervised learning. Nah, jadi kalau di machine learning kan ada tiga nih. Ada supervised ya, ada unsupervised sama reinforcement. Nah, kalau di supervised itu kurang lebihnya, kalau apa yang saya baca gitu ya, itu dia sudah ada input dan outputnya. Misalnya kita suruh ke kanan dan kita ajarkan ke kanan, misalnya dia akan mengeluarkan output ke kanan gitu. Jadi sudah ada data input dan output yang ditargetkan. Nah, sedangkan yang unsupervised ini ya, dia hanya ada inputnya. Nah, dia akan melakukan pembelajaran gitu ya mesinnya itu akan menghasilkan output-output yang tidak terduga atau akan menemukan pola-pola tertentu. Nah, sedangkan yang reinforcement ini adalah yang tanpa input ya, tanpa output. Intinya itu adalah, sorry, bukan tanpa itu ya. Dia itu akan mempelajari sendiri, dia akan trial error ya. Dari inputnya pun sifatnya itu eh, terlihat seperti abstrak gitu ya, tidak tetap gitu ya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita pelajari mesinnya nanti akan menghasilkan pola-pola tersendiri. Nah, pada ngoding iseng kali ini kita akan menggunakan yang ini ya, K-means dari unsupervised. Jadi teman-teman, saya punya data penjualan dari salah satu minimarket gitu ya. Jadi data awalnya itu kurang lebih sekitar 700 ribu data transaksi gitu ya. Lalu saya lakukan transformasi data sehingga sekarang saya punya sekitar 5.846 ya. 5.847 data transaksi di mana saya split menjadi fieldnya ya, kolomnya ada kode barang, nama barang, jumlah transaksi, total penjualan dan rata-rata. Jadi dari sini data transformasi itu kan biasanya ada data yang nol gitu ya, nol tidak jelas datanya. Jadi saya olah kembali, kemudian saya jadikan data yang lebih mudah terbaca oleh sistem, yaitu dilakukan transformasi sehingga memunculkan data-data ini. Nah, data ini saya upload pada situs kaggle.com ya, sebuah situs yang memungkinkan kita bisa menjalankan beberapa perintah-perintah pengolahan data atau baik itu data analysis gitu ya ataupun machine learning di sini. Dan untuk bahasa yang digunakan adalah bahasa Python ya, teman-teman ya. Nah, dari sini dari data barang keluar ini ya milik Pak Imam ini ya, nanti saya akan mencari tahu ada beberapa kelompok data ya yang berdasarkan jumlah transaksi dan total penjualan. Jadi nanti akan terlihat data yang penjualannya sedang gitu ya, penjualannya cukup bagus dan penjualannya laris gitu ya. Nah, dari data ini kita akan coba klasterisasi dengan algoritma K-mean clustering. Oke, teman-teman pastikan sudah punya akun Kaggle-nya. Kalau belum tinggal ya daftar lah ya di situs kaggle.com. Lalu cari di menu dataset ya. Kalau mau coba-coba tinggal cari yang namanya ini ya. Nah ini CLS cluster ya, harusnya cluster tapi saya tulisnya salah. Jadi cluster penjualan di sini. Nah, kalau mau penasaran boleh teman-teman coba-coba yang lain gitu ya. Oke, sebelum beranjak pada Kaggle-nya, saya dapat artikel menarik dari ilmu komputer nih, punya Pak siapa nih? Punya Pak Agus Nur Khomarudin ya. Semoga ilmunya barokah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa salah satu konsep data mining ini kalau di Indonesia itu turunannya jadi knowledge discovery in database ya, nyari pattern discovery, nyari pola-pola baru gitu. Nah, kalau di sini kita data mining, saya nggak jelasin data mining. Tadi sudah sekilas bahwa ada data cleaning ya, jadi hapus gitu ya data-data yang nggak penting gitu ya, bahwa datanya tuh rancu itu dihilangkan atau dihilangkan noise-nya, atau diintegrasikan, lalu diseleksi. Nah ini hasil seleksi datanya ataupun data transformasinya adalah seperti ini. Terus kemudian kita lakukan proses mining. Nah, karena ini pakai miningnya, saya pakai yang clustering. Pakai yang clustering.
Kalau kita lihat di sini teknik clusteringnya ada beberapa cara ya perhitungan matematisnya ya. Jadi pertama memilih secara acak kak buah data sebagai pusat cluster. Jadi kita ngacak dulu tuh, jelak dulu, random dulu datanya kira-kira mau jadi berapa cluster. Nah tadi udah jelas kemungkinan besar dari data ini clusternya ada 3 ya teman-teman ya. Ada data yang penjualannya rendah, data yang penjualannya sedang, sama data yang penjualannya tinggi ini. Dalam 1 tahun ini, jadi dari data 5.857 barang itu ya. Lalu cari ini ya, jarak data dan pusat cluster pakai Euclidean distance mirip algoritma KNN ya. Nah, ini ada perhitungan matematisnya, nanti dihitung. Jadi, tapi saya nggak akan jelasin tentang perhitungan matematisnya ya, teman-teman ya, tapi lebih menggunakan salah satu tool-tool yang sudah ada di Kaggle ini. Nah, kemudian ada disebut dengan mencari centroid ya, mencari pusat pusat klasternya ya dari pusat data. Kemudian proses penentuan klaster dan penempatan data dalam klaster diulangi sampai nilai centroid tidak berubah lagi. Nah, pakai ini ya langkah-langkah seperti itu ya. Jadi kita tinggal pilih dataset, cari yang dataset namanya CL Suter penjualan. Saya salah ketik ya. Lalu pilih new notebook. Oke, tinggal pilih notebook. Nanti teman-teman akan memiliki notebook baru di situs Kaggle ya. Jadi teman-teman nggak usah install Python, enak banget ya. Jadi nggak usah ribet-ribet install Python di komputer kalian, tinggal langsung online pakai virtual mesin seperti ini. Oke, kita hapus semuanya. Dev, coba saya hapus ya. Nah, ini datanya nggak penting. Nah, teman-teman, kalau cek di sini ada data di sini. Di sini ada klaster penjualan. Nah, di sini ada CSV ya. Formatnya CSV. Nah, barang keluar gitu ya. Lalu di sini ada field-fieldnya ya. Ada jumlahnya sama. Jadi, oke, saya sambil nyontek juga kodenya ya, teman-teman. Yang pertama perlu dilakukan adalah kita akan memanggil algoritma ya. Jadi from ya, jadi pakai sklearn. Sklearn kita cari algoritma yaitu cluster. Nah, kalau mau lebih tahu tentang sklearn gitu ya, teman-teman tinggal dibuka aja di sklearn. Di sini sudah ada dokumentasinya di scikit-learn.org ya di sini. Nah, di sini sudah ada nih clustering contohnya. Nah, di clustering di sini ada cara-caranya, misalnya ada beberapa macam tuh ya, kayak min gitu ya, contohnya gitu ya. Caranya di sini udah dijelasin. Pertama-tama, misalnya kita harus, nah contohnya kan ada from ya. Nah, oke, kita pakai itu, jadi from sklearn cluster gitu ya. Saya import kamians, oke. Kamiansnya sudah saya import, lalu saya juga akan import pandas. Pandas sebagai variabelnya adalah pandas itu apa? Pandas itu akan memudahkan kita gitu ya. Khususnya untuk mengolah data-data dengan bahasa pemrograman Python. Jadi dia itu sebuah library ya. Kalau di Wikipedia itu bilangnya bahwa dia itu library yang ditulis dengan bahasa Python untuk memanipulasi dan menganalisis data-data. Nah, ini situsnya, teman-teman bisa pelajari di sini. Oke. Secara khusus dia menawarkan struktur operasi data untuk memanipulasi tabel numerik dan deret waktu. Free ya, dia sifatnya free. Jadi memang pandas ini akan kita gunakan untuk manipulasi data dari yang file CSV ini ya, data-data transaksi ini. Nah, sekarang saya akan memprosesingnya, preprocessing. Nah, saya akan ngambil import namanya ini ya, min max color. L-nya 1. Apa sih min max color itu? Nah, kita coba min max color adalah kita modal browsing ya teman-teman. Jadi kalau di informatika itu kita cukup melakukan modal browsing saja. Kita tinggal baca-baca ini dari situ. Apa sih min max color?
membantu menskalakan data dalam rentang nilai minimum dan maksimum. Nah, contohnya itu ya. Nanti implementasinya akan kita lihat saat kita ini. Nah, sekarang untuk plotnya atau untuk agar tervisualisasi saya pakai apa namanya nih? Matplotlib. Matplotlib. Nah, kita import pyplot ya. Saya jadikan plt aja. Pyplot SPL. Lalu kemudian scalon dari sini saya import lagi untuk label encoder ya mungkin ya. Ini penting ya. Coba deh. Nanti kadang-kadang saya butuh label encoder ya. Label encoder itu adalah untuk pengkategorian teman-teman. Biasanya saya gunakan di klasifikasi. Nah, kita import ya label encoder. Itu lalu matplotlib-nya ini ya, saya persen plotlib ya. Matplotlib-nya inline. Nah, ini juga bisa kalian gunakan ini untuk skripsi nih teman-teman yang informatika ya. Jadi tinggal dimodif saja datanya nanti teman-teman gunakan atau olah amati tiru dan modifikasi atau ATM boleh gunakan itu. Nah, kita run ya. Nah, biasanya kalau ngeran ini tergantung dari koneksi internet teman-teman. Ya, kalau internetnya lelet itu ya untuk run ini jadi lama ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi netbook ini ibaratnya sebuah PC atau komputer. Nah, makanya sini muncul hard disk, CPU, RAM ya. Jadi kita pakai punyanya si Kaggle ini, kemudian kita pinjam untuk menjalankan perintah-perintah dari Python ini di Kaggle ya. Asik sih sebetulnya, kita nggak usah menginstal-install. Cuman ya kelemahannya adalah ketika kita koneksinya buruk gitu ya, nanti ya jadi lama sih nih muter-muter gitu ya. Oke, saya tutup ya yang ini ya. Oke, sip. Nah, ini yang bisa kita gunakan. Lalu teman-teman, kita bisa melihat di sini ada barang keluar situsnya. Sorry, filenya gitu ya. Jadi kita tinggal ngeload dulu ya, ataupun ngeload. Caranya tinggal teman-teman pilih tanda plus code atau add a code cell di sini ya. Ini kenapa masih lama banget ya? Saya restart ya. Saya restart. Nggak mau juga. Nggak apa-apa, sambil nunggu. Jadi saya akan tampung buat sebuah variabel yaitu data frame ya. Saya singkat dengan df di sini. Lalu saya gunakan library pandas yaitu sebuah library yang sifatnya bisa untuk mengelola olah data CSV ini ya. Jadi pd. Makanya dia ada read CSV. Nah, dia akan baca CSV dari mana? Saya butuh URL datanya atau alamat datanya. URL datanya kita bisa ambil dari sini, teman-teman. Copy file path. Nah, ini asik banget nih, nggak usah ribet-ribet ya. Tinggal di paste. Nah, tuh langsung muncul. Kayak gitu ya. Nah, cuman saya akan tambahkan delimiternya biar jelas tuh delimiter itu batasnya karena kan formatnya CSV itu. Jadi saya akan delimiter dengan titik koma. Terus di sini ada skip skip row. Skip row-nya 0 ya. Lalu apa lagi nih? Saya pakai memori ya. Memorinya adalah false. False gini. Lalu di sini ada head-nya. Jadi df itu data frame yang kita ambil dari pandas ini. Dia membaca sebuah file namanya barang keluar CSV ini. Kemudian kita tampilkan head-nya atau headline-nya dari situ. Ini lama banget ini. Saya stop. Oh enggak, stop. Rest. Sangat. Kita restart ya. Oke, coba kita reload lagi. Nggak apa-apa ya nanti. Kalau hilang nanti saya tinggal copy aja, nggak apa-apa. Semoga masih ada. Semoga masih ada. Oh, masih ada. Oke, kita coba run dulu. QQ ya, masih lama ternyata. Ini udah hijau-hijau nih. Sebentar. Jadi emang setiap
kode ini harus dijalankan satu-satu ya teman-teman, karena bahasa Python itu sifatnya interpreter. Jadi kita bisa mengeksekusi satu baris kode. Jadi ketika ini belum selesai, nah kemudian saya run ini, itu error. Nah ini udah, oke. Lalu kita jalanin yang ini nih, jalanin yang ini. Oh, ini error. Oke, skip browse. Bukan seperti ini, tapi skip browse. Yes, kita run. Nah, teman-teman, dari data CSV ini, ya, saya ambil head-nya, ya, bahwa di sini ada kita bisa memunculkan informasinya, ya, pakai read CSV, dengan dia head itu ngambil sekitar 5 data, sehingga muncul kode barang, nama barang, jumlah transaksi, total penjualan sampai rata-rata. Nah, selanjutnya, biar teman-teman lebih asik nih, mau melihat penyebaran datanya, saya pakai plot ya untuk visualisasi datanya. Saya pakai PLT di sini. Nah, saya pakai scatter. Jadi matplotlib ini enggak, ini bisa pakai scatter agar kita bisa memvisualisasikan data-data ini. Nah, dari mana datanya? Yaitu dari data frame ini ya, dari data frame ini ya. Yang ini dari data frame, caranya adalah kita kurung buka di sini. Nah, sorry, ini bukan ya, sebentar. Data frame, nah kita pakai yang ngambil dari si jumlah transaksi dan total penjualan. Oke, jadi jumlah transaksi. Ya, karena ini ikuti labelnya ya sama jumlah transaksi. Nah, kemudian kita juga data frame dari total penjualan. Gini. Nah, sudah, berarti kita tinggal run nih, teman-teman. Error nggak? Tidak error ya. Jadi terlihat ada plotnya atau visualisasi data di sini. Terlihat ada penyebaran data dari sekitar piro tadi ya. Ada sekitar berapa nih tadi ya? 5 ribuan ya tadi ya, kalau di Kaggle itu ada 5 ribuan data yang sudah tertransform. Jadi pola penyebarannya seperti ini ya, teman-teman. Yaitu pengaruh dari jumlah transaksi dengan total penjualan. Itu seperti ini visualisasinya. Pakai matplotlib. Oke, kita lanjut nih. Nah, kita sudah asumsikan ya, asumsikan bahwa untuk klasternya ada 3, yaitu data dengan penjualan rendah, data penjualan dengan sedang, data dengan penjualan tinggi. Jadi saya akan buat sebuah variabel di mana variabel itu menampung klaster acak kita. Tadi si Pak Agus ini ngomong bahwa menurut Daniel dan Eko, langkah-langkahnya adalah pilih secara acak buah data sebagai pusat klaster. Oke, saya asumsikan acak datanya adalah N, klasternya adalah 3. Ada 3 di sini, lalu saya cetak ya, saya run, error, kamean, kita lihat sih, OM-nya besar, saya salah nulis. Oke, saya run lagi. Saya masih salah. N cluster. Kalau bahasa Inggris harus ada S ya, lebih dari 1 jamak. Nah, berhasil, kita sudah eksekusi. Di sini ada 3 comments-nya. Selanjutnya, teman-teman, saya akan coba melakukan prediksi ya. Predik. Jadi, kode-kode ini merupakan apa ya? Ya sudah saya olah dari beberapa situs, dari GitHub, gitu. Saya olah untuk studi case dari data transaksi ini ya. Jadi tidak murni dari codingan saya, jadi saya ambil dari codingan orang dan lain-lainnya. Oke, sekarang saya buat variable prediksi ya dengan nama y_predicted, di mana saya akan menggunakan k-min clustering dengan clusternya 3. Nah, kalau mau memprediksi, jadi kita pakai fungsinya the fit gitu ya, fit predict, di mana diambil dari data frame transaksi, jumlah transaksi berdasarkan total penjualan. Sehingga df gini, karena ada 2 arraynya, jadi kita gunakan jumlah transaksi gitu ya. Lalu setelahnya koma lagi total di sini penjualan. Nah, sekarang kita jalankan atau kita ingin tampilkan dari si y_predicted ini, variabel ini, setelah algoritma comments dia memprediksi
cluster, ada cluster berapa dari pengaruh jumlah transaksi dengan total penjualan. Saya run di sini, oke, muncul arraynya, ya ini 000 berarti cluster ke 0 dan sebagainya. Wah, ternyata banyak yang penjualannya rendah ya, karena cluster 0. Nah, sebentar, biar enak nih, kalau gini kan pusing ya, array gitu ya, 000 apa gitu, nggak tahu ini. Kita visualisasi lagi dengan data frame ya teman-teman ya. Jadi saya buat data frame namanya cluster. Nah, saya buat cluster. Nanti kalau kita lihat di sini kan masih seperti ini ya. Nah, saya akan tambahkan satu lagi label namanya cluster. Jadi setiap barang ini nanti akan terkelompokkan clusternya. Saya buat cluster, dia adalah hasil dari sini. Nah, dari Y predicted gini. Nah, sekarang kita lihat pakai head ya. Jadi kita ambil 5 aja, 5 data terbaik. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Ada satu label lagi namanya cluster. Di sini berarti misalnya nih produk yang namanya Aqua gitu, satu dus itu termasuk cluster ke-0 gitu. Minyak tawon ini cluster ke-0. Jadi sebelumnya kita nggak ada cluster di sini ya, tapi di sini sudah ada cluster baru. Nah, lanjut sudah seperti itu ya. Kita akan coba pisahkan warnanya, cluster-clusternya. Saya pakai karena kita anggap ada 3 gitu, jadi saya buat df1 dan sampai df3. Variabel df1 intinya adalah isinya adalah df dari si df.cluster. Nah, cluster ke 0 ya. Ya, cluster ke 0 gini. Nah, saya juga akan membuat untuk cluster ke-1 dan ke-2. Jadi saya copy paste saja. Lalu di sini ada 3, di sini ada 2. Ya, sudah. Saya buat 3 data frame di mana dia akan membedakan dari cluster ke-0, cluster ke-1. Sorry ya, 1 dong, ini dong. 0 dong, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Oke, seperti ini. Sip. Ya. Jadi saya buat 3 variabel di mana ada cluster 0, 1, 2. Saya tampung dulu dalam variabel df0, df1, 2, dan 3. df1, 2, dan 3. Jadi ada 3 kelas ya. Kelas 1, kelas 2 di mana clusternya ada cluster 0, cluster 1, dan cluster 2. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan visualisasi lagi dengan apa nih? Plotlib ya, scatter di mana df1 gitu ya, dot jumlah apa tadi transaksi gitu ya, koma df1 di sini namanya total penjualan. Nah, boleh pakai ini, boleh pakai model ini ya, teman-teman ya. Itu boleh. Nah, karena saya biar teman-teman paham, jadi saya gunakan dua model sepertinya sama saja. Lalu di sini saya buat warna untuk cluster 1 tuh saya berikan warna green. Warnanya hijau. Oke. Lalu apa lagi nih? Kelas. Saya copy ya. Nah, sekarang untuk data frame kedua. Nah, dia sama yaitu warnanya saya buat red, warna merah, kelas clusternya. Lalu untuk data frame ketiga di F3 ini yaitu cluster kedua. Nah, di sini juga sama. Nah, saya berikan warna blue. Jadi 3 kelas itu akan terpisah terbedakan berdasarkan warnanya ya untuk cluster ke-0, cluster 1, cluster kedua. Oke, saya buat pakai plotlib lagi dengan X label yaitu label pada sumbu X. Gini ya. Dia adalah jumlah transaksi. Oke, dan plt.y label sumbu Y. Oke, dia adalah total penjualan. Oke. Lalu di sini ada fungsi namanya plt.legend untuk apa ya, mencetak ya. Oke, kita run. Oke, ini ada error. X dan Y must
to be same size. Oke, kita lihat errornya di mana. plt.scatter 0, 1, 2, betul. Mana ya? df3, oh ini. Nah, saya salah ketik ya. Oke, kita run lagi, teman-teman. Nah, jadi penyebaran data dari data ini ya, teman-teman, itu terwakili dari warna hijau, biru, dan ini persebarannya seperti ini ya. Oke, ya, sudah. Sekarang kita pakai sebetulnya bisa pakai min max scalar ya. Oke, saya min max scalar itu untuk penskalaan, tadi ada keterangan di sini ya. Apa itu min max scalar? Gitu ya. Ada standar scalar merupakan tugas standarisasi ya. Biasanya kumpulan data berisi variabel yang berbeda dalam skala. Misalnya data set employee akan berisi kolom A. Nah, ini ya nanti teman-teman baca ini ya, standar min max scalar. Itu menskalakan data dalam rentang nilai minimum dan maksimum. Jadi saya akan skalakan datanya di sini dengan scalar. Jadi data yang akan kecil itu akan kita skalakan pakai min max scalar ini. Lalu dia di-fitkan ya dengan si data frame dari total jualan. Oke, dari total penjualan. Di sini kemudian DF si apa nih? Total penjualan. Sorry, ini underscore ya. Penjualan. Jadi mengikuti labelnya underscore. Oke. DF total penjualan di sini adalah si scalarnya saya transform gitu dari si DF-nya si total penjualan. Total penjualan. Saya juga iseng-iseng ya teman-teman ya. Ini bukan bidang saya sebetulnya, tapi saya harus mempelajarinya juga. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman ketika mau mengerjakan skripsi ataupun sedang ada pembuatan publikasi gitu ya, boleh ya. DF ya. Jadi saya juga akan melakukan scalar fit dari si jumlah transaksinya. Jadi total penjualannya kita scalar ya. Kemudian ininya juga untuk apa namanya, jumlah transaksinya, jumlah pakai kutip ya, jumlah transaksinya juga saya ini tambahkan ya, sip. Kemudian dari data frame ini sama aja sebetulnya sama ini ya, mirip ya, copy paste biar nggak kelamaan. Dari sini teman-teman, ini berarti diganti dengan jumlah transaksi, ini juga sama. Oke, ini ya. Nah, maksudnya adalah kita akan melakukan penskalaan untuk data dari field total penjualan dan jumlah transaksi ya. Jadi ada penskalaan dengan konsep min max scalar di sini. Mengubah data dari rentang 0 sampai 1. Jadi datanya akan lebih terkesan numerik ya, biar enak juga. Oke, kita akan run. Ada ya. Lalu teman-teman, kita akan coba ini lagi ya. Kita akan coba si KM-nya tadi kan kamin ya, n clusternya 3 ya. Lalu kita juga udah melakukan prediksi ya dari total. Nah, kemudian saya ini. Nah, sekarang kayak saya akan coba lihat centernya atau centroidnya ya. Center dari si setiap cluster ya. Jadi kamin clustering, kita coba cluster underscore center underscore seperti ini. Kita run. Jadi akan terlihat ya teman-teman, ada titik-titik ini adalah pusat-pusat dari setiap kelas ya. Nah, kan ada 3 cluster ya, cluster ke-0, cluster ke-1, cluster ke-2. Nah, selanjutnya kita coba lihat juga labelnya. Dot labels gini, set gitu ya. Oke. Nah, ini sama ya. Jadi udah pusatnya udah dapat, labelnya itu 012-nya juga udah dapat gitu. Lalu kita akan coba tambahkan centroidnya ya.
Jadi kalau yang tadi ini pakai ini, tinggal kita copy paste, lalu kita coba cluster. Nah, di bedanya teman-teman di sini, nah di sini tambah lagi label ya biar enak. Label berapa nih? Cluster 0 ya, cluster 0. Lalu di sini ada label dia cluster 1. Lalu di sini ada label dia cluster 2. Sorry, 2. Nah, setelah itu biar teman-teman enak ya, biar teman-teman enak melihat klasternya, itu berarti kita tinggal membuat plot scatternya. Itu untuk centroidnya saya akan gunakan simbol bintang ya. Simbol bintang. KM dot dari mana? Dari cluster center dan cluster labelnya ya. Cluster apa nih? Cluster centers ya. Underscore saya pakai split ya. Kalau data array ini konsep split ya. Jadi teman-teman kalau belum paham banget boleh belajar dasar Python-nya seperti ini ya. Kemudian km dot cluster centers underscore dari split dari 0 terakhir ya. Sekarang saya split juga dari depan ya, indeks ke 1 gitu ya. Lalu untuk colorsnya, color dari si centroidnya saya gunakan warna hitam. Oke, nah, markernya, nah ini markernya saya pakai bintang ya, biar enak baca. Lalu untuk labelnya saya berikan nama centroid. Oke, nah, ya sip. Nah, sekarang kita cetak nih, plt.legend lagi. Ya, kita run. Kita run. Oke, sip ya. Sekarang sudah muncul cluster ke-0, cluster ke-1, cluster ke-2. Sebentar, ini ada yang salah nggak? Oke. Oke. Oh iya, saya yang kurang nih. Ada yang kurang. Sebentar. Oke, jadi ya. Wah, datanya ada 3, ada 3 titik di sini. Berarti, nah, oh ini nih, kita harus ulangi kembali ininya ya. Sebelum kita menjalankan ini ya, setelah KM label saya tambahkan ini, saya akan jalankan ini, terus ini juga. Nah, dari mana? Dari sini. Dari sini ya. Oke. Oke ya, saya jalankan. Oke, sekarang kita turunkan. Sorry, ini seharusnya teman-teman sebelum. Nah, setelah ini dulu ya, kita harus jalankan ini. Nah, kita jalankan dulu si prediksinya ya, baru kita cari cluster centernya di sini. Nah, ini udah ketemu, lalu ketemu labelnya. Nah, ini saya hapus aja, saya delete cell. Nah, lalu di sini kita run. Nah, ini sehingga datanya muncul ya. Kalau tadi kan belum muncul, karena apa? Karena saya belum menambahkan kode ini. Jadi sebelum menampilkan cluster centernya sama labelnya, itu kita prediksi dulu pakai comment cluster seperti ini ya. Oke, sehingga ketika teman-teman melakukan plotting pada scatter untuk menambahkan centroidnya muncul. Sehingga sekarang teman-teman sudah melihat ada satu plot ya, di mana ada cluster ke-0 berwarna hijau di sini, pusatnya di sini ya, cluster 1 di sini, pusatnya di tengah. Cluster 1 yang warna merah di sini dan cluster hijau biru. Nah, titik centroidnya di sini. Oke, sip ya, jadi ada 3 cluster. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya kalau di metode clustering itu kita kan awalnya baru random ya, baru memperkirakan ada 3 cluster.
Sebetulnya di sini ada namanya elbow. Elbow. Ini populer, metode ini populer yaitu metode elbow. Elbow itu kan siku ya, elbow ya. Jadi di algoritma clustering kita bisa menggunakan metode elbow atau metode siku ya berdasarkan pengelompokannya. Nah, kalau dari situs Wikipedia eh, dia ngomongnya apa nih? Nah, ini nah, in cluster analysis ataupun analisis cluster, the elbow method, metode elbow ini bisa kita gunakan untuk mendeterminasi number dari cluster dari sebuah dataset. Metode ini secara konsisten melakukan plotting ya untuk menjelaskan dari setiap variasi sebagai function of the number of cluster. Nah, ini nanti konsepnya seperti ini. Jadi kalau karena ini siku ya, jadi kalau siku kan lebih simetris di tengah-tengah ya. Jadi nanti kita akan cari titik tengahnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita pakai metode elbow. Nah, untuk ranknya, kelas memungkinkan maksimal kita anggap 10 gitu ya. Jadi saya buat K, RG, RN gitu ranknya, gitu dari rank antara 1 hingga 10. Rank itu kalau di Python kurang lebih bisa pakai fungsi rank seperti ini, di mana SSE itu apa tuh SSE? Sum of squared error. Ya, sum of squared error. Kita akan cari sum of squared error-nya. Kita cari nih, adalah ya kan. Ya. Sum squared error. Untuk dapat sum squared error itu adalah jumlah galat kuadrat error. Jadi dalam dalam si clustering ini kita bisa gunakan untuk mencari error yang paling minimum. Oke, jadi paling paling bagus itu kira-kira mana gitu ya. Ya, kalau mau lebih definisi bagus lagi kita dalam KMS. Ya, kita modal Google ya, modal Google. Ya, kita dari elektronika Mathomika dari paper ya. Kita lihat dari paper. Kita lihat artikel ya, dari artikel ilmiah kita. Wah, bisa diakses. Kita coba, kita coba. Wah, situsnya nggak bisa diakses. Kita cari yang lain nih. Nah, ini mungkin bisa. Optimasi performasi cluster Kemen menggunakan sum of squared error. Nah, ini kita lihat dari ini ya, berapa contoh ya. Wah, ini kok bisa juga. Kita lihat. Oke, kita cari situs lain. Nah, ini optimasi dari sebuah paper dari doc player. Saya ingin melihat sum square error itu lebih biar enak teman-teman bacanya apa gitu ya. Oke. Ya, teman-teman, ketika teman-teman mau membuat sebuah paper publikasi itu akan sangat bagus ketika teman-teman sering membaca gitu ya, sering membaca dari jurnal-jurnal yang terkait. Nah, jadi teman-teman akan memiliki pandangan yang berbeda terkait hal itu ya. Ya, lama banget sih internetnya ya. Pun lama banget. Nah, kita lihat lagi di sini. Belum soal lagi apa? F sum of square square. Kita lihat. Nah, sini. Kita lihat. Aduh, baterai saya habis. Sebentar ya, saya colok dulu. Saya colok. Oke. Nah, ini. Oke.
Oke, menghitung, lihat, nggak ini ya, cara menjelaskan itu bertele-tele sekali, teman-teman. Dalam, lihat ini, 1, 2, 3, dok. Nah, situs apa ini? Terus situs, oke mungkin di sini ada, di sini mungkin ada ya, sum of square. Ya, nggak ada juga. Ya ampun. Nah, semoga ada. Abstraknya bisa lebih lanjut. Kita coba F. Ini dari situs SSE. Nah, ini menghitung SSE, yaitu sum of square error dari masing-masing nilai kasar. Nah, semakin besar jumlah kasar, maka SSE-nya semakin kecil. Nah, oke, kalau di sini metode elbow merupakan suatu metode yang digunakan untuk masak info dalam algoritma. Jumlah klaster terbaik dengan cara melihat presentasi hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku, nah atau elbow pada suatu titik. Ini udah ada ya pembahasannya ya, caranya kalau di elbow jadi hitung sum of square error di rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau untuk menghitung sum of square error, teman-teman bisa menggunakan rumus dengan perhitungan dari 7 langkah seperti ini ya. Sehingga nanti akan memunculkan metode elbow. Apanya teman-teman nanti lihat eksplorasi lagi ya tentang elbow. Saya akan buat implementasinya di Python dulu ya. Ya, di sini. Oke. SSE-nya saya tampung dalam bentuk array, oke. Lalu saya gunakan looping for k in rng range-nya. Nah, pakai ini. Jadi km adalah kmeans, bener ya. Jadi dengan n clusternya berapa? Clustersnya adalah k ya kan. Jadi kalau tadi kita tentukan secara random 3 gitu ya. Sekarang kita gunakan konsep dari rank yang kita inginkan sehingga nanti muncul standar sum of square error-nya. Sehingga dari sini saya akan gunakan km.fit ya, df gitu ya. Dari pengaruh dari si jumlah transaksi dengan total penjualannya, total penjualan. Oke, ya, sip ya. Jadi sekarang si SSE-nya ya, dia kita append itu kalau di array itu ditambahkan value-nya. Ya, jadi kita nggak usah ribet-ribet pakai rumus ini ya. Karena di Python sendiri sudah ada yang namanya inertia namanya. Inertia. Gini, inertia itu bisa digunakan untuk menghitung SSE. Teman-teman juga lihat tadi ya bahwa eh, untuk mendapatkan bandingannya adalah menghitung SSE dari masing-masing nilai kasar. Semakin besar jumlah cluster, maka nilai SSE-nya semakin kecil. Rumusnya ini. Nah, implementasi dari rumus ini adalah dengan inertia dari si K-mens. Oke, sekarang kita run. Error nggak? Error nggak. Errornya adalah sessionnya berkurang. Oke, ya sekarang kita mungkin sambil nunggu ini ya saya coba stop session ya kita coba start lagi. Oke, kita run semuanya. Kita run ya. Jadi kalau mau satu-satu boleh sorry dari sini runnya kita juga bisa langsung run sekaligus gitu. Atau kita reload aja ya dulu ya. Kita reload ya biar waduh situsnya internet saya buruk ini. Kita kita lihat. Loh,
terus Kaggle-nya nggak bisa diakses. Waduh, sebentar. Tutup yang lain dulu, saya tutup yang lain dulu. Apa sih, penasaran. Kaggle. Wah iya. Nah, tadi mana? Hmm, hmm, kode. Saya lihat kodenya tadi. Your work. Ini ya, yang ini ya. Saya lihat. Saya buka lagi ya. Ini error nih, nggak bisa diakses. Oh bisa. Saya sudah panik nih teman-teman. Saya sudah panik. Oke, kita jalankan semuanya dulu. Oke, session started. Oke, saya run all. Ya, ini lagi bagus nih. Dan, nah, ini lagi jalanin ini ya, teman-teman ya. Ini udah dijalanin ya. Tunggu ya. Nah, jadi sekarang kita cari nilai SSE-nya. Ya, nilai sum of square error-nya. Kita tunggu. Oke, sudah. Jadi kita kalau udah berhenti, berhenti ya. Jadi tinggal kita cek nilai angka, nilainya berarti tinggal menampilkan SSE di sini. SSE. Nah, ini angkanya ya. Nilai sum of square error-nya ini dari perhitungan tadi yang rumus-rumus matematika tadi. Nah, sekarang saya akan implementasikan metode siku atau metode elbow-nya dengan PLT, dengan plot biar terlihat visualisasinya pakai label K. Terus plt dot y label itu apa nih? SSE ya, sum of square error. Lalu di sini ada plt dot plot gitu dari ranknya, lalu dibandingkan dengan SSE-nya. Oke ya, sekarang saya run. Jadi seperti ini sikunya. Jadi kalau teman-teman lihat siku terbaik itu yang mendekati siku simetris ketiga. Jadi asumsi saya adalah pada penelitian ini untuk kelas dari klasternya ada 3 ya. Dari data ini ada 3 klaster, benar ya, mirip benar ya. Jadi kita tepat gitu ya, tepat menggunakan 3. Oke. Sekarang saya akan mencari tahu grupnya. Ya, grup penjualannya ada 3. Benar nggak ada rendah, sedang dan tinggi. Ya, selected calls. Saya buat seperti ini yaitu dari jumlah transaksi dengan total penjualan. Oke, total jualan. Ini saya akan membuat sebuah 3 tabel sini dalam klaster datanya. Ya, saya buat dengan df dot pada log ya, log si patternnya saya akan partisi dari selected calls di sini ya. Lalu kemudian saya buat variabel namanya kemen cell ya. Saya akan buat selnya dari kemen, dari algoritma K-means dengan parameter adalah initnya itu K means plus ini saya ngambil dari kode juga dengan n cluster. N cluster ini adalah hasil dari elbow. Nah, di sini 3 kan? Nah, saya masukkan 3 juga. Nah, kemudian n initnya adalah 100, lalu dengan random state adalah 2. Oke, lalu kita fitkan si ininya dari cluster data. Oke. Nah, selanjutnya kita buat label ya. Labels itu dengan panda data frame ya. Kita akan buat dari si k-means underscore cell. Nah, kita cari labelsnya. Oke ya, di sini sehingga cluster datanya, data clusternya adalah cluster underscore data gini,
lalu kita assign-kan pada cluster, kemudian label. Oke, kita run, error enggak gitu ya. Sorry, kita run. Oke nih, mana nih error nih? Error pada command cell cluster. Nah ini nih, salah ini, salah ngetik saya. Dari ke sini ya, cluster data bukan strip ya, tapi underscore sini. Nah ini biasanya agak lama ya teman-teman ya untuk ininya. Jadi sambil nunggu itu kita akan buat grup dari si comments ya. Grup comments sama dengan clustered data kita grupkan dengan group by gini, group by di mana dia adalah group by-nya dalam masuk ke array ini kalau nggak salah cluster ya. Nah, di sini kemudian ada meannya ya, rata tengahnya kita roundnya 1 ya. Oke, kita lihat grup dari si K-main clustering ini, cluster kluk. Oh ini kluk ya, saya harusnya cluster ya teman-teman, harusnya cluster ya, grouped. Oke, sip. Jadi cluster 0 itu kalau jumlah transaksinya rendah, maka total penjualan juga akan rendah. Gitu ya. Jadi untuk cluster 1 itu tinggi, ini di sini ya, penjualannya tinggi ya 0,8, dan cluster 2 dia ternyata penjualannya sedang. Jadi ada 3 cluster di sini ya, teman-teman ya. Nah, kita akan cari tahu nih dengan cara mungkin ini ya. Di sini ya, df dot sort underscore values ini ya, by apa dari cluster ya. Nah ini kan muncul nih, nah, cluster 2 nya nih, nah kan cluster 0. Nah biar ketahuan semuanya itu bisa pakai apa ya, ini apa sih. Oke, kita. Jadi teman-teman itu bisa terlihat di sini bahwa ada cluster 2, cluster 1 gitu ya. Nah, ini dari cluster 0, cluster 1, cluster 2, maka hasilnya akan terlihat semuanya. Nah, saya akan biar tampil semuanya, biar enak nih teman-teman ya. Paste. Saya pakai ini. Ya nih saya nemu satu kode menarik nih, biar menampilkan semua. Oke. Sekarang. Wah ini sepertinya panjang nih, dari 5.000-an nih, 7.400 kan. Jadi nanti ketahuan nih teman-teman ya, misalnya nih cluster 2 gitu ya, ini cluster 0. Oh produk ini clusternya ini muncul kan. Oh ini Emerald cluster 0, kalau cluster 0 berarti rendah kan. Nah, kemudian cari ada yang cluster 1 enggak, cluster 1. Dua tuh kan. Nah, satu nih. Satu kan clusternya tendernya tinggi, berarti sedap ayam bawang, nah, sedap goreng. Nah, ini gula pasir termasuknya tinggi penjualannya. Nah, yang kayak sedap kari spesial nih, clusternya 22, ini sampai bawah ini berarti penjualannya sedang. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya untuk klasterisasi datanya. Kalau di sini, kalau dari sisi minimarket sendiri bisa kita gunakan untuk manajemen stok. Jadi pemilik minimarket tahu gitu ya. Minimarket tahu, oh yang akan kita beli itu adalah produk-produk dengan label cluster yang cluster ke 1 atau 2 karena memang penjualannya bagus. Sedangkan untuk yang cluster 0 seperti ini mungkin beli saja tapi tidak terlalu banyak stoknya. Tapi yang akan kita perbanyak stok adalah yang clusternya 1 dan 2.
Baik ya teman-teman, untuk materi iseng-iseng saya terkait dengan K-man clustering ini sebagai apa ya, contoh-contoh riset sederhana dengan metode clustering bisa digunakan untuk teman-teman dalam publikasi, skripsi ataupun tesisnya. Mungkin ya semoga sedikit ada pencerahan terkait studi case ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri-seri iseng ngoding berikutnya ya di channel saya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.